bersama-sama dengan pemerintah daerah kita menjalankan program strategis termasuk penurunan stunting, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Jadi pesan saya sampaikan sudah tidak ada lagi rivalitas politik, harus saatnya bersatu, kemudian fokus pada program-program yang sudah dijanjikan oleh masyarakat. Harapan kita juga setiap tahunnya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah menggelontorkan dana desa yang kalau total dari 165 desa ini jumlahnya 200 miliar lebih. Nah, harapan kita ini bisa tepat sasaran, mesejahterakan masyarakatnya, kemudian menuntaskan persoalan infrastruktur khususnya yang menjadi kewenangan desa, dan juga bisa menambah pendapatan desa melalui BUMDes misalnya. Jadi kepala desa harus kreatif, inovatif, dan juga mau berkolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Untuk dari perawatan dari Saya rasa tidak ya. Jadi semuanya kita lakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran. Sama halnya juga dengan kita perbaikan jalan, semuanya kita lakukan secara bertahap. Tidak bisa langsung misalnya seluruh jalan kabupaten Lecir karena jelas anggarannya sudah dihitung oleh PUTR 2, sekian triliun, yang mana dana transfer dari pusat juga terbatas, dari provinsi juga terbatas. Jadi perbaikan jalan terbatas, termasuk juga dengan gedung dewan. Nah, setelah pembangunan fisik yang kalau tidak salah total mungkin sekitar 140 miliar, kemudian kita mengisi interiornya. Nah, kalau tidak salah di tahun ini ada pengadaan kalau tidak salah video wall dan juga sebagian meubiler kalau tidak salah sebesar 14 miliar. Nah, itu masuk dulu meubiler. Nah, habis itu bertahap di tahun berikutnya karena memang kondisi keuangan kita kan ada banyak kebutuhan lain, bukan hanya gedung dewan saja, tapi di sektor pendidikan, kesehatan itu alokasinya sangat besar. Apalagi program-program mandatori dari pusat, mulai dari mandatori pendidikan kesehatan yang ini harus dilaksanakan, sehingga bukan mangkrak tapi memang belum selesai. Dan untuk perawatannya sendiri untuk di depan gedung DPR di gedung Dewan sendiri saat ini kan masih berantakan dan beberapa plang juga roboh tanpa ada pembenahan. Pertama, terima kasih atas perhatiannya. Tentu nanti saya akan langsung rapatkan dengan Pak Sida. Kebetulan Pak Sida juga hari ini saya panggil. Jadi terkait tugas-tugas di beberapa OPD tentu kita sudah intinya gini, ada pembagian tugas juga. Persoalan teknisnya tentu kembali ke OPD terkait. Bagaimana OPD menganggarkan anggaran di tahun ini maupun tahun berikutnya, itu juga bagaimana OPD menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya ke TAPD. Nah, ini yang harus juga kita ketahui bersama bahwa Bupati mendelegasikan tugas itu ke OPD masing-masing. Kalau misalnya semua diurusin Bupati gitu ya, Bupati menjadi kepala dinas, Bupati menjadi bagian umum, ini kadang-kadang ya itu tadi yang harus dipahami ya, pembagian tugasnya ini harus dipahami, termasuk bagaimana misalnya Dispora menganggarkan urus atlet. Nah, itu kan sebenarnya kembali ke OPD masing-masing. Ada ruang diskusi dengan TAPD merancang anggaran 2023-2024. Kadang-kadang itu yang OPD sendiri mungkin lupa menganggarkan atau panggungnya kurang dan sebagainya. Nah, tentu ini menjadi perhatian. Saya akan sampaikan ke Mas Ida untuk kaitan pemeliharaan yang harus juga diperhatikan. Jadi leading sektornya PUTR. Terakhir untuk pesan PJ Bupati ini. Iya, tentu yang terbaik ya, banyak program-program yang harus dilanjutkan, mulai dari perbaikan infrastruktur perbaikan infrastruktur yang masih terus harus kita lakukan. Intinya PJ harus betul-betul bisa menjalankan atau melanjutkan pembangunan yang sedang kita lakukan, termasuk juga merancang beberapa program-program strategis, seperti misalnya saya sampaikan kemarin kepada beberapa OPD yang saya panggil, misalnya mengkaji terkait rencana membangun sport center, kemudian mengkaji terkait pembangunan rumah susun untuk warga miskin, dan juga menyusun program-program strategis lainnya. Intinya melanjutkan pembangunan di Kabupaten Bandung. Siapapun yang terpilih, saya rasa yang diusulkan oleh teman-teman DPRD hari ini
insya Allah itu yang disaring yang terbaik lah saya rasa. Ada kritikan keras dari netizen nih. Beberapa kan udah jalan dari Kabupaten Bandung Barat kan sekarang lagi dibenahi. Sekarang tetapi untuk depan di gedung depan Pemda sendiri ada jalan rusak yang sampai saat ini udah bertahun-tahun, udah hampir setahun belum diperbaiki. Itu seperti apa nih? Yang di depan Pemda, di depan Pemda. Depan Pemda. Yang di bawah. Itu udah hancur, Pak. Kabupaten atau? Yang kabupaten itu, Pak. Oke, baik. Itu udah hancur udah setahun ya? Ya, kalau melihat rancangan dari MUDR selalu menyampaikan skala prioritas ke saya. Nah, biasanya mulai tahun-tahun sebelumnya sudah disusun skala prioritas mana jalan-jalan. Kalau memang jalan yang dimaksud tadi belum diperbaiki, atau mungkin kelewat, atau mungkin skala prioritasnya nomor sekian. Nah, itu yang kembali lagi kalau persoalan teknis kita menyerahkan ke UPD. Yang pasti setiap tahunnya kita selalu memberikan pagu anggaran sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan anggaran. Jadi teknis kembali lagi ke UPD, dan tentu ini sebuah perhatian yang baik, sosial kontrol yang baik akan menjadi evaluasi dan perhatian baik. Terkait alat keselamatan apa lagi dan bagaimana? Ya, itu juga nanti akan menjadi evaluasi untuk segera diperbaiki, karena bicara teknis tentu dinas terkait yang lebih paham mengecekkan secara berkala, tapi terima kasih atas perhatiannya, itu ini menjadi perhatian kita. Oke, cukup ya. Terima kasih Bapak.